Auditor Militer Tinggi 2 akan membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan pembunuhan dua sejoli Kolonel Infantri Priyanto. Kolonel Infantri Priyanto telah tiba di pengadilan militer pukul 9 pagi tadi. Kolonel Infantri Priyanto akan dituntut atas kasus kematian dua sejoli, Handi Saputra dan Salsabila yang dibuang ke sungai setelah menabrak keduanya pada 8 Desember 2021 lalu. Sidang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan hari ini agenda sidang adalah pembacaan tuntutan oleh auditor militer. Untuk memperbarui informasi mengenai sidang tuntutan kasus kematian dua sejoli, kita bergabung dengan Vena Kintan di Pengadilan Militer Jakarta Timur. Selamat siang, Vena. Apakah sidang sudah dimulai? Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Sidang kasus dugaan pembunuhan terhadap dua sejoli yang melibatkan Kolonel Priyanto hari ini rencananya digelar dan sudah dimulai sejak pukul 10:40 waktu Indonesia Barat tadi. Agenda sidang hari ini Putri dan juga pemirsa adalah untuk mendengarkan pembacaan tuntutan dari auditor militer diselenggarakan di Pengadilan Militer 2 Cakung Jakarta Timur. Tadi Kolonel Priyanto ini sudah tiba di Pengadilan Militer sekitar pukul 9 pagi tadi dan memang rencana awal agenda sidang ini dimulai pukul 9 pagi tapi baru saja dimulai sekitar pukul 10:40 waktu Indonesia Barat. Dan sidang ini digelar secara terbuka sehingga awak media bisa langsung mendengarkan dan juga mendengarkan tuntutan dari auditor militer. Dan sampai saat ini Putri dan juga pemirsa, pembacaan tuntutan ini masih terus dibacakan oleh auditor militer yakni Kolonel Sus Wirdel Boy. Yang tadi kalau sekilas kami mendengar ini auditor militer sudah menjelaskan sidang-sidang sebelumnya, salah satunya adalah hasil dari pemeriksaan sejumlah saksi yang sudah dilakukan. Selain itu juga sampai saat ini pembacaan tuntutan sudah sampai pada penjelasan kronologi dari kasus yang melibatkan Kolonel Infantri Priyanto dan membunuh dua sejoli tersebut. Hakim ketua hari ini pada persidangan kali ini adalah Brigadir Jenderal TNI Farida Faisal dengan didampingi hakim anggota. Di antaranya adalah Kolonel CHK Suryadi Syamsir dan juga Kolonel Sus Mirtusin. Sedikit kalau kami mereview mengenai kasus yang menjadi persidangan pada kali ini, di mana sebelumnya ini Kolonel Infantri Priyanto terlibat kasus menabrakan terhadap dua sejoli di Nagrek pada tanggal 8 Desember 2021 lalu. Kemudian Kolonel Infantri Priyanto dan dua rekannya, salah satunya adalah Kopda Andreas Dwi Atmoko dan juga Koptu Ahmad Soleh, ini kemudian membawa dua sejoli tersebut ke sungai di Serayu, Jawa Tengah untuk kemudian dibuang. Barulah dari situ pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dan sidang sebelumnya juga terakhir pada tanggal 7 April 2022 lalu adalah sidang pemeriksaan sejumlah saksi. Sampai saat ini Putri dan juga pemirsa, kami masih menunggu tuntutan dari auditor militer mengenai Kolonel Infantri Priyanto atas kasus ini. Kami masih menunggu jalannya sidang ini selesai dan juga mendengarkan hasil tuntutan dari auditor militer tersebut. Sementara demikian Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Vena melaporkan langsung dari Pengadilan Militer Jakarta Timur. Pemirsa, kasus tabrak lari yang terjadi pada 8 Desember 2021 menjadi sorotan karena jenazah Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu di lokasi yang berbeda. Pelaku diketahui berjumlah 3 orang dan merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Satu di antaranya bahkan merupakan perwira menengah berpangkat Kolonel Infantri. Kasus tabrak lari yang terjadi pada 8 Desember 2021 menjadi sorotan karena jenazah Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu di lokasi yang berbeda. Kasus ini dilimpahkan dari Polresta Bandung ke Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi karena melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Darat. 3 oknum anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Desember 2021 lalu.
Kapendam 3 Siliwangi tidak menampik pelaku yang terlibat dalam kasus hilangnya nyawa Handi dan Salsabila adalah anggota TNI. Menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya untuk memecat 3 anggota TNI yang terlibat dan memproses hukum ketiganya. Kisah tragis tabrak lari berujung maut ini terjadi pada 8 Desember 2021. Handi Saputra dan Salsabila diketahui menghilang usai sepeda motor mereka ditabrak oleh kendaraan lain saat hendak masuk ke Jalan Nagrek. Berhari-hari keluarga mencari keberadaan pasangan kekasih itu, namun tak kunjung ditemukan. Sabtu, 11 Desember 2021, jenazah keduanya ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Jenazah Handi Saputra ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas. Sementara jenazah Salsabila berada di Pantai Bunton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Keluarga pun mengenali jenazah yang ditemukan itu sama dengan Handi dan Salsa yang hilang. Autopsi pun dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian para korban. Hasil autopsi jenazah Handi mengungkap fakta mengejutkan bahwa Handi diduga dibuang dalam kondisi hidup. Sementara Salsabila tewas di lokasi kejadian. Tim TV One mengabarkan.